Hai, perkenalkan nama saya Rifnu Jenisha Saragi, saya dari kelas 12 MIPA 4. Jadi di sini saya akan mengkritisi pelanggaran HAM yang terjadi pada Ari Hanggara. Yang menjadi tokoh dalam peristiwa ini yaitu yang sebagai anak adalah Ari Hanggara, sebagai ibu tirinya adalah Santi, dan sebagai ayahnya adalah Mas Tino. Jadi saya akan menceritakan kronologi singkat dari peristiwa ini. Jadi peristiwa ini dimulai pada 2 November 1984, di mana ketika ibu dari Ari Hanggara yaitu Santi menemukan uang 8.000 di dalam tas Ari. Ari mengaku uang itu diambil dari tas pelajar SMA Cikari. Dari pelajar SMA perguruan Cikini. Ibunya yang mendengar itu, dia langsung menampar Ari dan memukul Ari. Ayahnya Mas Tino yang mendengar pengakuan dari Ari, bukannya melerai ibunya tetapi ikut juga untuk menghajar Ari. Ari kemudian dipukul menggunakan sapu, lalu diikat tangannya dan diberdirikan menghadap ke tembok. Lalu ayahnya memerintahkan Ari untuk duduk untuk diri jongkok selama beberapa kali sampai Ari kelelahan. Penyiksaan yang dilakukan ayah dan ibu Ari tidak hanya berhenti di situ. Penyiksaannya berlanjut ketika Ari tidak diberikan makan malam, tidak diberikan makan dan minum selama beberapa hari. Penyiksaan tersebut berlangsung selama 5 hari, yakni sampai pada 7 November 1984. Pada malam hari, Tino mendatangi Ari. Dia melihat Ari duduk, padahal sebelumnya dia menyuruh Ari untuk berdiri menghadap ke tembok. Tino yang melihat hal tersebut, dia kemudian marah kepada Ari dan kembali memukuli Ari, mencambuk Ari sampai Ari mengalami luka-luka parah dan kelelahan. Ari yang sudah tidak tahan menahan semua siksaan yang dilakukan oleh Tino, dia kemudian ambruk. Tetapi Tino dan Santi yang melihat kejadian tersebut tidak melakukan apa-apa. Mereka meninggalkan Ari. Baru setelah 3 jam, mereka mengecek keadaan Ari dan menemukan Ari sudah tidak sadarkan diri. Tino kemudian membawa Ari ke rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah sakit Cipta Anggun-Kusumo, Ari pun menghembuskan napas terakhirnya. Hasil autopsi menyatakan sebagian besar tulang pada tubuh Ari patah karena hantaman benda keras. Tubuhnya penuh memar dan lebam berwarna biru. Mata kanannya membiru dan darah mengalir dari hidung dan bagian kening terluka. Setidaknya ada 40 luka di tubuh Ari. Kasus tersebut ditindaklanjuti, yaitu pada Januari 1985 mereka dibawa ke pengadilan dan Tino didakwa 20 tahun penjara, sedangkan Santi didakwa 15 tahun penjara. Tetapi dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari dakwaan. Tino hanya divonis 5 tahun penjara dan Santi hanya divonis 2 tahun penjara karena dianggap sebagai pembantu Tino dalam menyiksa Ari. Kisah tragis Ari Hanggara yang mendapat perhatian secara nasional akhirnya difilmkan pada 1985, yaitu disutradarai oleh Frank Ronpande yang merilis film berjudul Ari Hanggara. Tanggapan saya terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua orang tua dari Ari Hanggara ini adalah sangat tidak baik dan ini merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat. Walaupun anaknya mencuri uang dari saku temannya, tetapi orang tuanya itu seharusnya tidak menggunakan kekerasan untuk memberitahu bahwa anaknya ini bersalah. Mereka bisa saja menasehatinya dengan baik-baik tanpa harus melakukan kekerasan yang menyebabkan Ari Hanggara ini meninggal dunia. Jadi seperti yang tertulis dalam Nats Alkitab Mazmur 127 ayat 3, demikian firman Tuhan, anak-anak adalah warisan dari Tuhan. Jadi anak-anak yang dititipkan kepada orang tua harusnya dijaga. Jika dia melakukan kesalahan, kita bisa orang tua, bahkan kami juga yang
suatu saat nanti akan menjadi orang tua, harusnya menasihati mereka dengan baik-baik tanpa melakukan kekerasan. Jadi, sekian dari saya, Rifnu Jenisha Saragi, untuk mengkritisi pelanggaran HAM di Indonesia. Untuk mengkritisi salah satu pelanggaran HAM di Indonesia. Terima kasih.